Oke, nomor 1 soalnya. Diberikan sebuah segi 6 ABCDEF dengan panjang sisi 8 cm. Kemudian pada setiap sisi dibuat setengah lingkaran seperti pada gambar ini. Yang diminta tentukan luas daerah yang berwarna. Baik, kalau kita tarik dua garis bantu seperti ini. Ini kalau tarik satu lagi begini, kebayang ya, dia terbelah menjadi 6 buah segitiga. Apa enggak sekalian aja saya gambar ini, terbelah menjadi 6 buah segitiga. Poinnya yang mau kita dapatkan adalah gini. Dari 6 buah setengah lingkaran ini, perhatiin setengah lingkaran yang bawah aja. Saya misalin pusatnya di P. Kemudian kalau kita tarik dari sini ke sini, ini pasti segitiga sama kaki, karena ini sama-sama jadi jari-jarinya. Dan karena diketahui panjang sisinya 8, berarti panjang P ke D atau jari-jarinya adalah 4 ya, separuhnya. Nah, lalu karena dia segitiga sama kaki, berarti besar sudut di kakinya ini sama nih. Berapa besarnya? Tinggal lihat aja. Ini kan segitiga sama sisi. Besar sudut ini 60 ya. Atau boleh juga tanpa bantuan segitiga ini juga satu sudut ini kan 120. Dibelah 2 jadi 60, 60. Karena jumlah sudut segitiga adalah 180. Ini udah 60, 60. Berarti satu lagi di sini 60. Oh, berarti ternyata segitiganya ini segitiga sama sisi gitu ya. Oke, kalau kita zoom, kita ambil gambar segitiga dulu biar jelas. Ini dia. Kita tebelin dikit. Ini. Kira-kira begini. Kita ambil satu temberengnya ini. Ini kan 60 derajat. Panjang sisinya 4. Berarti kalau kita tarik tengah-tengahnya begini. Ini panjangnya 2. Ya, dengan Pitagoras ini 2 akar 1. Saya buat 2 akar 1. 4 itu 2 kali 2 atau 2 akar 4. Berarti sini 2 akar 4 dikurang 1, 3. Atau pakai Pitagoras biasa juga nggak lama ya. Baik, dari situ kalau kita mau nyari luas tembereng yang ini, luas tembereng, itu sama dengan 1/6 segi luas dari lingkaran ya, kayak pizza nih. 1/6 luas lingkaran atau 1/6 pi dikali R kuadrat. Jari-jarinya 4, jadi 4 kuadrat. Dikali, dikurang sama luas segitiga. Luas segitiga itu setengah dikali alas, panjang alasnya 4, dikali tinggi. Tingginya 2 akar 3. Yang kita mau adalah luas dari seluruh yang berwarna. Nah, yang berwarna ini kan bagian yang kayak daun ini ada 6. Satu bagian itu terdiri dari 2 tembereng. Jadi totalnya luas yang berwarna adalah 12 kali luas temberengnya. Atau 12 kali 1/6 pi dikali 4 kuadrat itu 16. Dikurang sama, ini setengahnya dicoret jadi 4 akar 3. Gini. 12 bagi 6 jadi 2. 2 dikali 16 jadinya 32 pi. Lalu 12 dikali 4 jadi dikurang 48. Masih ada akar 3. Jangan lupa ada satuannya ya. Di sini ada sentimeter, berarti satuannya sentimeter kuadrat. Tanpa satuan bisa mengurangi nilai, hati-hati ya. Nomor 2, soal yang cukup bikin mules langsung digas di nomor 2. Saya kecilin dikit. Sebuah titik pada koordinat kartesius dikatakan pas jika titik beratnya berada pada titik kletis. Titik kletis itu titik yang absis dan ordinatnya itu bilangan bulat ya. Yang diminta, tentukan nilai K terkecil sehingga jika dipilih K buah titik kletis dengan syarat tidak ada 3 titik yang segaris, agar pasti terdapat 3 titik yang membentuk segitiga pas ya. Ini gara-gara pas banyak yang pas juga nih soal ini nih. Kita pakai kombinasi dengan nanti PHP ya, pigeonhole principle.
Yang pertama, saya tambahin satu slide dulu buat menentukan rumus dari segitiga atau titik berat sebuah segitiga. Kalau titik ini saya misalin koordinatnya A itu XA, YA, kemudian B koordinatnya itu XB, YB, kemudian titik C itu koordinatnya XC, YC. Kalau titik berat itu kan garis berat itu kan garis yang ditarik dari satu titik sudut ke tengah-tengah sisi di hadapan. Saya ganti warna. Oke. Oke, pertama kita cari dulu koordinat titik tengahnya. Kalau ini P, maka titik P itu koordinatnya adalah tengah-tengahnya B sama C ya. Nyari titik tengahnya nggak susah, tinggal XB tambah XC bagi 2. Ini YB tambah YC bagi 2. Nah, sekarang untuk titik beratnya. Kalau titik berat itu kan membagi garis berat dengan perbandingan ke titik sudutnya itu 2 bagian, ke sisi yang terdekat itu 1 bagian. Titik berat, saya namain aja titiknya T. Oke, buat ilustrasi. Saya perhatiin absisnya aja ya. Ini absisnya XA, ini absisnya namanya aja XT, ini absisnya XP. Maka perhatiin bahwa XT itu sama dengan XA ditambah, ini kan perbandingannya, kalau kita tarik garis ini kan perbandingannya 2 dibanding 3. Jadi ini XA ditambah panjang dari XA ke XP itu kan XP dikurang XA ya. Jarak dari saya pakai udah nggak apa-apa langsung aja ya. Panjang dari sini ke sini itu pasti XP dikurang XA. Nah, dari sini ke sini nih, ini kan cuma 2 bagian dari 3 bagian ya, perbandingannya 2 banding 3. Jadi XA, ini XT itu sama dengan XA ditambah 2/3, kecilan tempatnya. Ditambah 2/3 dari gini, XP dikurang XA. Atau sama dengan XA, karena ada per 3, XA-nya saya buat jadi 3/3 deh. Kan di sini ada per 3 ya. Jumlahin pecahan, penyebutnya disamain. Jadi ini 3XA dibagi 3 ditambah 2/3 dikali dengan XP dikurang XA. XP-nya kita substitusi dengan nilai yang tadi ini nih. Berarti kita ambil X-nya, absisnya. Jadi XP kita ganti dengan XB ditambah XC dibagi 2 dikurang XA. XA-nya kita bisa buat, biar langsung kecoret 2-nya ya. 2XA dibagi 2, gini ya. Jadi sama dengan bagian XA, ini kan 2-nya kecoret. Jadi tinggal min 2XA. 3/3 XA dikurang 2/3 XA itu jadinya 1/3 XA. Untuk ini, XB tambah XC bagi 2 dikali 2/3, ini 2-nya kecoret. Jadi tinggal XB tambah XC bagi 3. Atau 1/3-nya kita keluarin semua, jadinya 1/3 XA ditambah XB ditambah XC. Gini. Nah, ntar dengan metode yang sama, maka bisa kita dapat YT itu akan sama dengan koordinat titik berat ya. Itu 1/3 dari YA
tambah YB tambah YC. Ini XT-nya, ini YT-nya. Ini ya. Untuk berikutnya kalau soalnya isian singkat, atau apalagi PG, rumus ini bisa langsung dipakai. Kalau soal uraian, sebaiknya diturunkan dulu. Tapi kalau waktunya mepet dan kalian kepikiran menyelesaikan soal secara utuhnya, rumus ini bisa langsung dipakai aja. Tapi kalau nggak kepikiran, nggak apa-apa nurunin ini, lumayan buat tambah-nambah nilai ya. Pasti nambah nilainya. Baik, kita kembali ke sini. Nah, di sini dibilang suatu segitiga itu dikatakan pas jika titik beratnya terletak pada titik letis. Tadi titik beratnya xt, titik t, kita misalnya titik beratnya itu t ya. Titik berat t itu koordinatnya adalah xa ditambah xb ditambah xc dibagi 3, ya tambah yb tambah yc dibagi 3. Gini. Artinya, dia akan jadi titik pas, segitiga pas maksudnya. Syaratnya adalah jika 3 itu membagi XA tambah XB tambah XC, dan, kata hubungnya dan ya, harus memenuhi dua-duanya, harus hati-hati di situ. Dan 3 membagi jumlah dari ordinatnya. Gini. Nah, ditanya berapa minimal titik yang diperlukan agar pasti terbentuk segitiga pas. Kalau cuma dipilih 3 doang, itu kan bisa jadi yang udah pasti hampir pasti atau peluangnya lebih besar dia bukan titik letis ya. Oke, dengan prinsip sarang burung atau PHP, pigeonhole principle, kita cari dulu maksimal titik atau maksimal K yang kita pilih sehingga belum bisa dibuat suatu segitiga pas. Nah, ntar berikutnya begitu dipilih satu lagi akan terbentuk segitiga pas. Oke, cara gimana? Tentunya ada banyak cara pembuktian. Kalau yang terpikir oleh saya dan Azam, kalau punya cara lain nanti boleh di-sharing. Itu kita kelompokkan titik-titik tersebut menjadi beberapa kelompok berdasarkan sisa dari absis ordinatnya jika dibagi 3. Jadi titik A, B, ini kita kelompokkan berdasarkan sisa A jika dibagi 3 dan sisa B jika dibagi 3. Tentunya suatu bilangan bulat jika dibagi 3, maka peluang sisanya ada 3. Kalau dibagi 4, peluang sisanya ada 4, dan seterusnya. Kalau dibagi 3, sisanya itu ada 3 kemungkinan, bukan peluang, tapi ada kemungkinannya. Jika dibagi 3, kemungkinannya adalah sisa 0, atau habis dibagi 3, bisa bersisa 1, bisa bersisa 2. Nggak mungkin bisa bersisa 3, karena kalau sisa 3 dibagi 3 aja lagi, ya masih dibagi 3 lagi, ntar sisanya 0. Ya, balik lagi ke situ, periodik. Komposisinya. Ini bagian pentingnya. Saya buat berdasarkan ilustrasinya karena untuk bentuk kalimatnya agak rumit. Tapi nanti saya coba jabarin di buku ya, di buku saya berikutnya insya Allah. Segera terbit beberapa minggu atau bulan lagi. Oke, kalau kita bagi, ini ada A, B. Ini bisa dijadiin 3 kali 3, 9. 9 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ke 6, kemudian
K7, K8, K9. Oke, komposisinya bisa 0, 0, ya. Kedua-duanya, absis dan ordinatnya itu habis dibagi 3. Bisa juga absisnya habis dibagi 3, ordinatnya bersisa 1. Bisa juga begini, dan seterusnya. Singkat cerita, biar cepat, ini jadinya bisa begini. Atau A-nya bersisa 2, B-nya variasi 0, 1, 2. Nah, yang perlu jadi catatan, kalau kondisinya kita mau dialektik pas, segitiga pas, maka XA, XB, XC, begitu juga si YA, YB, YC ya. YA, YB, YC. Itu ketiganya sama atau ketiganya berbeda supaya dia jadi lattice nih. Ya, jadi bisa 0, 0, 0 karena 0, 0 tambah 0 tambah 0 kan 0. Bisa juga ketiganya berbeda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa juga 0, 1, 2 sini 0, 1, 2. Bisa juga samanya bisa nggak cuma 0, 0, bisa 1, 1, 1, bisa 2, 2, 2. Ini adalah kombinasi dari angka yang kalau kita jumlahin ya ketiganya, hasilnya akan habis dibagi 3. Nah, kalau menggunakan PHP atau pigeonhole principle, kita ngitung K maksimal sehingga tidak kejadian yang diinginkan ini nih. Nggak kejadian ada titik pasnya. Nah, kemungkinannya gimana? Kemungkinannya pertama, kita pilih titik yang pertama itu dari kelompok K1. K1 itu berarti isinya 0, 0 ya. Absisnya 0, ordinatnya 0. Sisanya kalau dibagi 3. Nah, boleh kita pilih K1 lagi. Titiknya bersisa 0 lagi absis dan ordinatnya jika dibagi 3. Ini aman. Kita tidak melanggar klausul pertama sama klausul kedua ini. Ya, klausul pertama, klausul kedua tidak dilanggar. Tapi kalau kita pilih K1 lagi, maka yang kejadian adalah kita melanggar yang bagian pertama, ketiganya sama. Jadi kita kalau udah kepilih K1, K1, maka jangan pilih K1 lagi. Berarti kita beranjak ke K2. Kok K2? K4. K2 benar. K2 itu 0, 1. Ini nggak mungkin ada 3 titik, masih belum mungkin ya, ada 3 titik yang lattice, yang pas. Terus kita pilih K2 lagi. Berarti sini 01 lagi. Nah, sampai sini kalau kita pilih K3, K2 lagi maksudnya. Kalau kita pilih K2 lagi dari sini, maka kita akan melanggar yang pertama, ketiga sama. Kemudian kalau kita pilihnya si K3 di sini, maka nanti ada K1, K2, K3. Ketiganya berbeda. Akan melanggar juga gitu ya. Jadi intinya tidak boleh ada 3 titik sama atau 3 titik dalam ada K4, K5, K6, nggak boleh. Ada K7, K8, K9, nggak boleh juga. Terus nggak boleh lagi misalkan ada 00, 11, 22, itu juga nggak boleh ya. Pokoknya ini sedikit feeling juga mana posisi-posisi yang menyebabkan jumlah absis dan ordinat itu habis dibagi 3 ya. Oke, sampai sini K3 nggak boleh. Sekarang coba kalau K4, K4 kita pilih. K4 itu isinya 10. Sampai sini masih aman. Karena kalau kita pilih sembarang 3 titik di antara ini, nggak mungkin ada yang hasilnya 3. Kita ambil K4 lagi. 10 lagi. Ini masih tetap aman. Kalau kita pilih K5,
K5 itu 1, 1. Kalau kita pilih 3 titik, masih aman juga. Kita ambil satu lagi begini, masih aman juga. K5 ya, gini. Nah, sampai sini kalau kita ambil K6, akan terbentuk K4, K5, K6. Kita melanggar yang ini, ketiganya berbeda. Jadi nggak mungkin ada K6. K7 gimana? Kita cek aja. Bisa nggak sih kalau kita pilih K7 dan seterusnya ya. K7 itu kan 20. Kalau kepilih 20, padahal 2 titik lagi, bisa aja kita pilih 10. Ya, 1 kan di sini udah ada kepilih K4 kan. Ada 10 terus 00. Bisa berpasangan dengan 10 sama 00. Yang atas habis dibagi 3, yang bawah habis dibagi 3. Maka K7 ini tidak memenuhi. Gimana dengan K8? Kalau kita pilih K8, K8 itu isinya 21. Nah, ini bisa kita pilih 2 titik nih. Yang bisa menghasilkan titik pas. Dengan siapa nih? Kan 2 supaya jadi 3 butuh 1. 1 supaya jadi 3, kita bisa pilih 1 aja di sini. Yang atas sudah jadi 3, berarti perlu tambahan 0. Yang bawah baru 2, butuh tambahan 1 ya. 1 tadi kita pilih, udah pilih. 01 juga udah dipilih. Jadi ini tidak memenuhi. Untuk K9, udah jelas nggak memenuhi ya. K9 itu kan 22. Tadi kan udah ada 00 sama 11. Kalau dipilih 22, maka jadi 0 tambah 1 tambah 2 kan 3. Habis dibagi 3. Maka K9 juga tidak memenuhi. Artinya kalau kita udah pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini, maka titik berikutnya yang dipilih manapun akan terbentuk segitiga pas. Jadi ini adalah banyaknya titik maksimum sehingga belum terbentuk segitiga pas. Jadi nilai K terkecil, bla 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 ya, ikutin bahasanya, ini adalah 8 tambah 1 ya. 1 itu tambahan 1 titik sehingga pasti terbentuk segitiga pas sama dengan 9. Jadi ini K aja kasih ya. K sama dengan 9 gitu. Yang nggak mungkin ya. Kombinasi yang lainnya ya. Kombinasi yang mungkin itu maksudnya masih belum ada titik pas yang bisa terbentuk. Tadi kan yang barusan kita kerjain kan K1, K1, K4, K4, K2, K2 dulu. K1, K1, K2, K2, K4, K4, K5, K5. Yang pertama. Koma, nanti nggak usah dikasih garis bawah ya. Bisa juga K1, K1, K2, K2, K4, K4, K6, K6. Nah, ini juga masih belum bisa dipastikan. Bisa juga K1, K1, sini K5, K5, K6, K6. Bisa juga K1, K1, kita masuk ke kelompok ketiga, K7, K7, K8, K8, ya. Nanti dan seterusnya nih. Nanti yang terakhir adalah K5, 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 K6, K6, K8, K8, terus K9, K9. Ini masih koma ya. Terakhirnya titik. Jadi tapi yang ini nulisnya nggak boleh pakai begini ya. K1, K1, saya tulis aja deh. K2, K2, K1, K1, K2, K2, dan seterusnya. Nanti terakhir K5, K5, K6, K6, K8, K8, K9, K9. Banyaknya adalah berapa tuh? 3 dikali 3 kali 3, milih 3 ya. Tiap kelompok 3.
3 cara. Dari 3 kita milih 2, atau dari 3 kita nggak milih 1 gitu. Jadi ada 27 kemungkinan ini. Oke, setelah dijabarin ini yang tadi baru ke sini. Jadi nilai K terkecil bla 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 adalah 8 plus 1 sama dengan 9. K sama dengan 9. Itu nomor 2. Oke. Nomor 3, bilangan Fn didefinisikan sebagai berikut. F1-nya 2, F2-nya 5, kemudian untuk N lebih besar sama dengan 3, berlaku Fn sama dengan setengah dari Fn-1 ditambah Fn-2. Yang tanya tentukan nilai dari F 2023 ditambah F dari 2024 ya. Model soal klasik. Kan diketahui F1 sama dengan 2, F2-nya sama dengan 5, Fn-nya ini. Dari yang ini kita bisa kaliin 2 dulu. Jadinya 2Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Lalu lihat yang ditanya. Polanya adalah F 2023 ditambah 2 kali F 2024. Jadi ini suku, kalau ini suku sekarang ditambah ini suku berikutnya. Artinya kita butuh di sini kalau ada 2 Fn, kita butuh ditambah dengan suku sebelumnya. Suku sebelum Fn adalah Fn-1. Jadi ini kita tambahin Fn-1. Hasilnya jadi Fn-1 ditambah 2Fn sama dengan, nah ini Fn-1-nya ditambah Fn-1, jadi 2Fn-1. Kita tulis di kanan biar polanya sama. Ditambah Fn-2. Ini dia bentuk yang sangat bersahabatnya. Artinya kalau kita ganti N-nya sama dengan 3, untuk N sama dengan 3, kita dapat F dari 3 dikurang 1, 2, ditambah 2 kali Fn, kan N diganti 3, berarti 3 sini, sama dengan F dari N-2, 3 dikurang 2, 1, ditambah 2 kali Fn-1, atau 3-1 itu 2. Jadi begini. Untuk N sama dengan 4, maka kita dapat F3 ditambah 2F4 sama dengan F berapa? F2 ditambah 2F3. F2 ditambah 2F3 sama nih sama yang ini nih. Jadi hasilnya sama aja dengan yang sebelah sini. F1 ditambah 2F2. Untuk N sama dengan 5. Berarti F4 ditambah 2F5 sama dengan F3 ditambah 2F4. Nah, F3 ditambah 2F4 sama dengan ini. F3 tambah 2F4. Sama dengan ini, balik lagi nih. F1 tambah 2F2. Jadi untuk setiap N lebih besar sama dengan 3, berlaku Fn-1 ditambah 2Fn, itu sama dengan F1 tambah 2F2. Selalu sama dengan ini, berapapun N-nya. Jadi sekarang kita tinggal ganti yang ditanya, N-nya itu 2024. Jadi F 2024 kurang 1 itu 2023, ditambah 2 kali Fn, N-nya 2024, sama dengan F1. F1-nya 2, F1 ditambah dengan 2 kali F2. F2-nya 5. 5 dikali 2, 10. Hasilnya jadi 12. Ya, jawabannya 12. Nomor 4. Terdapat 2 kelompok bilangan bulat tak negatif berbeda. Setiap kelompoknya terdiri dari 2023 bilangan. Kedua kelompok memiliki bilangan pertama A, kuartil pertama B, median 2023, kuartil ketiga C, jangkauannya 2023. Kelompok pertama memiliki rata-rata terbesar
2383,5/7 dan kelompok kedua memiliki rata-rata terkecil D dengan D merupakan bilangan bulat. Tentukan nilai A, B, C, dan D jika B merupakan kelipatan 289. Di sini ada 2023 bilangan dan mediannya adalah 2023. Artinya si median ini ada di tengah dari datanya. Ada 2023 data, dibelah sama median, berarti kanannya ada 1011 data, kirinya ada 1011 data juga. Nah, di sini ada 1011 data, dibelah lagi cari mediannya buat jadiin kuartil pertama. Di sini ada kuartil pertama, nilainya B. Sama juga di kanan nanti ada kuartil ketiga, nilainya C. Jadi sisanya di sini, yang ini, di sini, sama di sini. Semuanya sama ada 505 data. Bilangan pertamanya A berarti di sini A, tadi ini B, ini 2023, ini C. Yang terakhirnya jangkauannya itu 2023. Artinya yang terakhir di sini adalah A plus 2023. Sekarang kita coba kalau mendapatkan rata-rata terbesar. 2383,5/7 sama dengan data pertamanya A, yang kedua sampai 505 kita jadiin B. Jadi banyaknya B ada 505, termasuk suku yang ke 506 ya. Ini kan suku ke 507 sampai suku ke 1011. Ini suku ke 1013 sampai suku ke 1517. Yang terakhir ini ada dari suku di antara C sama A plus 2003 ya. Itu ada dari suku ke 1519 sampai suku ke 2022. Sekarang dari 507 sampai yang 1011 kita bulatin ke yang besar, 2023 itu. Berarti ada 506 data yang nilainya 2023. Nanti dari 1013 sampai ini 1518 nilainya jadi C. Artinya ada 506 C. Sekarang dari 1519 sampai 2022, biar maksimal kita samain ke data yang lebih besar, ini A plus 2023. Jadi ada 505 data yang nilainya A plus 2023. Kaliin sendiri-sendiri, 505 dikali A jadi 505A, ditambah 505 dikali sama 2023. Jangan lupa karena ini rata-rata berarti dibagi sama total banyak suku. 2023. Jadi 2383,5/7 sama dengan A tambah 505A jadi 506A ditambah 505B ditambah C-nya ada 506 ditambah masih ada ini 506 kali 2023 dan 505 dikali 2023. Dibagi totalnya 2023. Sekarang yang kedua kita ambil rata-rata minimalnya. Tadi karena ada dua kelompok,
Yang pertama berarti yang rata-rata maksimal ini kita ngomongin yang kelompok 1. Dan satu lagi yang belum kita masukin, rata-rata minimal atau rata-rata terkecil. Kita tinjau dari kelompok 2. Rata-rata terkecil nilainya D sama dengan cara yang mirip dengan yang tadi, tapi beda sedikit. Karena yang sekarang biar terkecil, berarti dari data kedua sampai 505, kita buletinnya ke yang terkecil, jangan yang terbesar. Jadi ini dari data pertama ke 505 nilainya A, jadi ada 505A. Ditambah dari data ini 506 sampai 1011, kita jadiin B, berarti ada 506B. Ditambah dari suku ke 1012 sampai suku ke 1517, kita jadiin 2023. Jadi ada 506 dikali 2023. Ditambah dari suku ke 1518 sampai suku ke 2022, kita jadiin C, berarti ada 505C. Ditambah masih ada A plus 2023. Dibagi sama 2023. Maka D sama dengan, rapiin dikit, 505A sama A jadinya 506A. Plus 506B tambah 505C tambah 506 dikali 2023 ditambah 2023 per 2023. Sekarang kalau kita ambil selisihnya. Jadi yang ini, persamaan ini, kita kurangin sama persamaan yang ini. Kiri kurang kiri, kanan kurang kanan. Berarti di luas kiri ada 23835/7. Terus di kiri yang bawah ada D. Sama dengan A-nya habis. Terus ada 506 dikali 2023 juga habis. Nanti per 2023 kita gabungin aja. Yang masih kita punya sekarang di sini 505B dikurang 506B. Jadinya min B. Terus ini ada 506C dikurang 505C jadinya plus C. 505 kali 2023 dikurang 2023 jadinya 504 dikali 2023. Pernya kita gabungin jadi per 2023. Maka si 23835/7 dikurang D sama dengan, di sini itu ke tempat dulu, C min B per 2023 ditambah sama 504. Kita gunakan lagi informasi di soal. B merupakan kelipatan 289. Jadi boleh kita tulis di sini B sama dengan 289K, kelipatan 289. 23835/7 dikurang 504 jadinya 1879. 5/7-nya kita tulis belakangan, jadi kita kurangin D dulu, baru ditambah
5/7. Sama dengan C min 289 K per 2023. Sekarang biar munculin 289 lagi, 2023 itu kita pecah lagi. Jadi 289 dikali 7. Kelihatan di sini. Di kiri itu kan 1879 dikurang D jadi bilangan cacah. Terus ada tambahan 5/7 sama dengan C min 289K per 289 kali 7. Sampai sini artinya apa? Artinya si 289 harus hilang nih. Kalau dia nggak hilang, di kirinya nggak bisa per 7 nanti. Jadi kesimpulannya sampai sini adalah si C bisa kita buat dia jadi 289 dikali P. Jadi 1879 min D plus 5/7 sama dengan 289 dikali P dikurang 289 dikali K per 289 dikali 7. Baru di sini 289-nya bisa kita coret. Biar nanti mungkin nih di kanan itu penyebutnya 7, di kiri juga penyebutnya 7. Yang sampai sini kita bertahu adalah P min K dibagi 7, sisanya 5. Kita nggak tahu nih P min K-nya itu apakah memang dia 5, bisa jadi dia 12, ataupun 19, atau yang lainnya. C min B. C itu kan ada di tengah-tengah sama si B ya. Dia bukan di ujung sama di ujung. Selisih dari yang terkecil dan yang terbesarnya itu 2023. Artinya selisih dari B sama C nggak mungkin lebih dari 2023. Jadi si C min B-nya lebih kecil sama dengan 2023. Nah, C min B-nya jadinya 289P dikurang 289K. Lebih kecil sama dengan ini 289 dikali 7. Jadi si P min K lebih kecil sama dengan 7. P min K lebih kecil sama dengan 7. Kita pakai buat penyelesaian yang pertama kita dapat ini. Ternyata P min K nilainya nggak lebih dari 7. Satu-satunya kemungkinan ya nilai P min K-nya sama dengan 5. Kalau P min K sama dengan 5, artinya dia akan bisa dicoret sama si 5/7-nya. Artinya 1879 dikurang D sama dengan 0. Jadi kita dapat nilai D. D-nya sama dengan 1879. Kita ada nyicil 1. Tinggal nyari A, B, sama C-nya. Sekarang kita lanjutin bentuk yang ini. Rata-rata minimal ambil dari kelompok yang keduanya. D sama dengan 506A tambah 506B tambah 505C tambah 500. Tadi ini 506 kali 2023 tambah 2023 jadi 507 dikali 2023. Jangan lupa penyebutnya 2023. Tadi D-nya dapat 1879 sama dengan 506A tambah. Oke, sekarang di sini B sama C-nya kita munculin bentuk 289 ya. Jadi ini ditambah sama 506 dikali 289K tambah 505 kali 289P kita periode dulu sini. Kita pisah nanti yang terakhir. Bawahnya kita buat jadi 289 dikali
7. Ditambah yang terakhir 507 kali 2023 dibagi 2003, 2003 ini coret saja. Masih ada 507. 507 pindahin kiri. 1879 dikurang 507 jadi 1372. Terus 6A tambah 506 dikali 289K tambah 505 dikali 289P per 289 kali 7. Sampai sini. Ini yang bagian atas dibagi sama 289 kali 7 jadi bilangan bulat. Artinya kan yang di bawah ini ada 289-nya, yang bagian atas pasti harus kelipatan 289. Kalau enggak, kalau bukan kelipatan 289 nanti dibagi sama 289, dia punya sisa, nggak mungkin jadi bilangan bulat. Ini ada 506 dikali 289 kelipatan 289, 505 dikali 289P kelipatan 289, maka si 506A juga harus kelipatan 289. Atau dengan kata lain, 289 juga harus membagi 506A. 289 itu kan 17 kuadrat. 506 nggak ada faktor 17-nya. Artinya yang harus jadi kelipatan 289 si A itu sendiri. Berarti kita boleh tulis A sama dengan 289 Ki. A sama dengan 289 Ki. Kita masukin lagi. Berarti 1372 sama dengan ada 289 semua. Kita keluarin aja. 289 dikali sama ada 506A. A-nya 289 Ki. Berarti 506 Ki. Tambah 506 dikali K. Tambah 505 dikali P. Dibagi sama 289 dikali 7. 289 coret saja. Jadi 1372 sama dengan 506, 506, 505. Ini kita keluarin yang habis dibagi 7-nya. Sekitar 72. 72 dikali 7 sama dengan 504. Kita buat 505-nya sama dengan 72 kali 7 tambah 1. 506-nya sama dengan 72 kali 7 tambah 2. Atau kita buat dulu aja jadinya 504 Ki tambah 504K tambah 504P dibagi 7 ditambah sama masih ada yang belum kehitung itu 2 Ki tambah 2K tambah P per 7. 1372 ini sama dengan 504 dibagi 7 jadinya 72. Ini 72 dikali Ki plus K plus P ditambah 2 Ki plus 2K plus P per 7. Biar nilai di kanan itu ngober ke 1372, kita coba bagi aja dulu si 1372 sama si 72. 1372 dia dibagi sama 72 nilainya 19,
Atau kita buat aja dia jadi floor dari 1372 per 72 sama dengan 19. Dan 72 dikali 19 nilainya sama dengan 1368. Jadi yang kita pakai di sini Q plus K plus P sama dengan 19. Jadi 1372 dikurang sama 72 kali 19 sama dengan 2Q plus 2K plus P per 7. 1372 dikurang ini nilainya 1368. Jadi 4. 4 kali 7 langsung jadi 28. Sama dengan 2Q plus 2K plus P. Yang sebelumnya kita udah dapat, tulis di bawahnya aja. Kita dapat tadi 19 sama dengan Q plus K plus P. Ini kita kali 2 ya. Jadi 2 kali 19 sama dengan 2Q plus 2K plus 2P. Kalau kita kurangin, tapi bawa kurang atas saja. 2P dikurang P jadi P, sisanya habis. Sama dengan 2 kali 19, 38, dikurang 28 jadinya 10. Jadi P sama dengan 10. Dapat P sama dengan 10. Di sini tadi kita dapat P dikurang K sama dengan 5. Dengan P sama dengan 10, artinya biar sesuai, nilai K harus sama dengan 5. K sama dengan 5, P plus K plus Q-nya 19. Berarti nilai dari Q-nya sama dengan 4. Tinggal dimasukin ke nilainya masing-masing. A sama dengan 289 dikali Q. Tadi B-nya sama dengan 289 kali K. C-nya sama dengan 289 dikali P. Jadi yang A 289 dikali 4. Yang B 289 dikali 5. Yang C 289 dikali 10. Jadi C-nya 2890, B-nya 1445, A-nya 1156. Nomor 5. Didefinisikan sebuah fungsi G dengan Gx sama dengan X per 1 min 2 pangkat X dikurang X per 2. Untuk setiap X merupakan bilangan real tak 0, tentukan semua nilai yang mungkin dari G min X dikurang Gx per G23. Oke, biar simple, ini X-nya kita keluarin dulu aja. Jadi X dikali sama 1 per 1 min 2 pangkat X min 1 per 2. Ya, nanti ini sama dengan buat G min X, jadinya min X bisa kita keluarin. Dalam kurung masih ada, tulis yang ini, tapi X jadi min X. Jadi 1 per 1 min 2 pangkat min X itu 1 per 2 pangkat X dikurang 1 per 2. Dikurang sama X dikali sama 1 per 1 min 2 pangkat X dikurang 1 per 2. Bagian bawahnya ada G23. 1 per 1 min 1 per 2 pangkat X. Ini kalau kita kali kedua ruas dengan 2 pangkat X. Biar di penyebutnya nggak ada pecahan. Berarti di atasnya itu 2 pangkat X. Di bagian bawahnya 1 kali 2 pangkat X jadi 2 pangkat X. Dikurang 1. Jadi ini min X
dikali sama 2 pangkat X per 2 pangkat X min 1 dikurang 1/2 dikurang sama X dikali sama 1/1 min 2 pangkat X min 1/2 per G 23. Sama dengan, ini X kita keluarin sekarang, min X aja ya. Dalamnya kita jumlahin semua. Ini ada 2 pangkat X per 2 pangkat X min 1, ada min setengah, ada plus 1/1 min 2 pangkat X, ada min 1/2 dibagi sama G 23. Min X dikali ini sama ini bagian penyebutnya saling berlawanan. Ini 2 pangkat X per 2 pangkat X min 1 ditambah yang tadi 1/1 min 2 pangkat X, atas bawahnya kita kali min aja. Jadi min 1 per 2 pangkat X min 1. Min setengah atau min setengah jadinya min 1. Dibagi sama G 23. Jadi sama dengan min X dikali sama 2 pangkat X min 1 per 2 pangkat X min 1 dikurang 1 per G 23. Jadi sama dengan min X dikali ini 1 min 1 per G 23. Jadi sama dengan 0 per G 23. Jadi ini sama dengan 0. Kita dapat nilai PQ-nya apa enggak, ini kita buat ke bentuk hasil akhirnya kemarin itu 90 dibagi 91 dikali berapa? 4.094.552, 3 yang bawah 2. Ini bawahnya 4.094.552. Nah, di sini karena diminta bilangan bulat itu kan bisa plus bisa minus ya. Jadi sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama kalau PQ-nya positif berarti kan polanya 90 dibagi 90 tambah 1 dikali dengan bawahnya 4.094.552, atasnya 4.094.552 plus 1. Ya, untuk kasus yang atas ini kita punya P-nya sama dengan 90 dan Q-nya dan gini aja ya. Dan Q-nya sama dengan 4.094.552. Nah, gimana untuk yang minusnya? Untuk bagian yang minusnya, ini 90 per 91 bisa kita buat jadi min 90 per min 91. Dikali, yang kanan juga kita ambil minus ya. Minus 4.094.553 dibagi dengan minus 4.094.552. Sama dengan, ini posisi kita tuker biar sesuai sama bentuk ini P dibagi P plus 1 dikali Q plus 1 dibagi Q sama dengan, ini saya buat jadi minus dari 4.094.552
553. Bawahnya kan kita nyamain ke bentuk yang ini ya. Minus 4.094.000. Ketukar saya mikir tadi P sama Q. Ini kita buat jadi plus 3, plus 3, 553, tapi tambahin 1. Nah, untuk yang min 90 per min 91 juga begitu nih. Ini kita buat jadi min 90 itu kita buat jadi min 91 ditambah 1 dibagi min 91 ya. Kalau kita samain bentuknya dengan ini, maka kita dapat P-nya sama dengan min 4.094.553 ya, bagian atas ini. Sedangkan Q-nya sama dengan minus 91 ya. Jadi ada dua solusi. Ini solusi yang pertama. Ini solusi yang kedua. Nomor 2. Diketahui bilangan real X, Y, Z sehingga YZ sama dengan 2 min X, XZ sama dengan akar 2 min setengah Y, XY sama dengan min 1 min seperempat Z. Tentukan semua bilangan X, Y, Z yang memenuhi. Aljabar kelihatannya simple. Tapi ini lumayan memuleskan ya. Oke, sekarang kalau ini kita misalin persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Kalau persamaan pertama kita kali X kali persamaan pertama, supaya jadi nanti X, Y, Z, ini XZ, kemudian supaya jadi Y, persamaan kedua kita kali Y, yang ketiga kita kali dengan Z. Z kali persamaan 3. Persamaan pertama kalau semua ruas dikali X, sebelah kiri jadi X, Y, Z, sama dengan 2X min X kuadrat. Lalu yang kedua kalau dikali Y jadinya X, Y, Z, sama dengan akar 2Y min setengah Y kuadrat. Untuk persamaan ketiga, kalau dikali Z, jadinya X, Y, Z sama dengan min 1 dikali Z, jadi min Z, dikurang seperempat Z kuadrat. Ini bisa saya buat jadi 1 min 1 plus 2X min X kuadrat. Supaya apa? Supaya ini kita bisa buat jadi 1 min, nah ini kalau di urutannya kita ganti jadinya X kuadrat min 2X plus 1. Ini adalah bentuk dari X min 1 kuadrat. Ini tadi sebelah sini kan sama dengan X, Y, Z ya. Si min X min 1 kuadrat bisa pindah ke kiri. Jadi X min 1 kuadrat sama dengan 1 minus X, Y, Z. Ini anggap aja persamaan ke-4. Lanjut untuk yang ini. Ini kalau kita kasih min dulu, jadinya setengah Y kuadrat min akar 2Y. Supaya jadi ada bentuk kuadrat sempurnanya, ini seperakar 2Y dikuadratin. Kalau dikuadratin jadi ini, separuhnya ini berarti sini min 1. Kalau dikuadratin jadinya setengah Y kuadrat min 2 kali ini jadinya min akar 2Y, masih ada plus 1 ya. Berarti harus dikurangin 1. Ini sama dengan 1 min, langsung aja ini ya, 1 per akar 2Y min 1 kuadrat. Itu sama dengan X, Y, Z. Dengan cara serupa dengan atasnya, berarti kita bisa dapat si 1 per akar 2
Y min 1 kuadrat sama dengan X, Y, Z pindah tempat jadi 1 minus X, Y, Z. Ini persamaan 5. Untuk yang ini bisa kita buat jadi sama dengan min dari 1/4 Z kuadrat plus Z sama dengan min dari, kita lengkapkan kuadratnya, jadi 1/2 Z, supaya di sini Z berarti plus 1 dikuadratin. Kalau dikuadratin jadinya 1/4 Z kuadrat ketemu min, jadi min 1/4 Z kuadrat. Plus 2B berarti plus Z ketemu min, jadi min Z. Tapi di sini masih ada plus 1. Ketemu ini jadi min 1. Berarti masih ada plus 1 lagi. Oke, dengan cara yang sama berarti kita punya C setengah Z plus 1 dikuadratin itu sama dengan 1 minus X, Y, Z. Jadi persamaan ke 6. Dari persamaan 4 dan persamaan 5, berarti ini udah sama ya. 1 min X, Y, Z, 1 min X, Y, Z, berarti kita tinggal samain sebelah kirinya aja. Berarti 1/2 Y min 1 kuadrat itu sama dengan yang 4, X min 1 kuadrat. Jadi ada dua kemungkinan, ingat ya, nilai kuadrat plus minus, misalkan plus 3 sama min 3. Kalau dikuadratin kan menghasilkan 9 ya. Ada plus minusnya, harus hati-hati di situ. Berarti di sini 1/2 Y min 1 bisa sama dengan X min 1, atau 1/2 Y min 1 sama dengan minusnya dari si X min 1. Untuk yang atas, min 1-nya bisa kita coret. Jadi 1/2 Y sama dengan X, berarti Y sama dengan akar 2 X. Kemungkinan yang kedua, jadi ini ini min 1, ini plus 1 ya. Plus 1, kesana jadi plus 1, jadi plus 2. Kemudian ini min X. Ya, jadi min X tambah 2 dikali dengan akar 2. Berarti di sini kita munculin akar 2. Di sini tambahin akar 2. Jadi kedua ruas dikali akar 2. Sekarang gimana kalau kita gabungin 4 dan 6? 1/2 Z tambah 1 kuadrat sama dengan X min 1 kuadrat. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, setengah Z tambah 1 sama dengan X min 1. Berarti Z sama dengan, ini kan jadinya setengah Z itu X min 2 ya. Kalau semua ruas dikali 2 jadinya Z sama dengan 2X min 4. Untuk yang satunya lagi berarti setengah Z plus 1 itu sama dengan minus dari X min 1. Berarti Z sama dengan ini min X plus 1. Plus 1-nya habis ya. Jadi ini tinggal setengah Z sama dengan min X. Berarti Z sama dengan min 2X. Ini kemungkinan pertama untuk kasus lainnya. Ini kemungkinan kedua untuk kasus lainnya. Ke ini aja, ini kasih huruf aja ya. Persamaan A, persamaan B, yang ini C, yang ini D. Kan ini hubungan X sama Y kan ada dua kemungkinan. Hubungan X sama Z bisa dua kemungkinan. Berarti hubungan X, Y, Z itu kombinasinya bisa A dengan C, ya. Si Y-nya itu akar 2, X, Z-nya 2X min 4. Bisa jadi A sama D, bisa jadi B sama C,
Bisa jadi B sama D. Kita harus cek semuanya. Oke, yang pertama, kalau kombinasi AB, berarti Y-nya sama dengan akar 2X, kemudian Z-nya sama dengan 2X min 4. Kita substitusi ke persamaan 1 nih. Hasilnya akar 2X dikali 2X min 4 sama dengan 2 min X. Kalau dikaliin, jadinya 2 akar 2X kuadrat min 4 akar 2X sama dengan 2, pindahin ke kiri jadi min 2. Min X pindahin ke sini jadi plus X. Nah, karena kita tempatnya terbatas, tolong perhatikan baik-baik ya, biar mengerti, dan kalau saya ada keselip, kabarin. Sampai sini kalau belum biasa memfaktorkan ada bentuk akarnya, terpaksa harus pakai rumus ABC ya. Kalau ada bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka untuk nyari X-nya itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Cara ini langsung dapat X-nya, cuma untuk soal ini kayaknya agak mules juga ya ngerjain dengan cara yang ini. Jadi kita sekalian aja belajar memfaktorkan bentuk akar. Tapi ya harus ini ya, harus terbiasa mencari kombinasi yang tepat, baik untuk menentukan hubungan ke A, B, atau C-nya. 2 akar 2X dikali X. Jadinya 2 akar 2 X kuadrat. Kemudian bagian luarnya, bagian kanannya, hasilnya min 2 berarti 2 sama 1 ya, 1 plus 1 min. Sekarang gimana supaya hasil kombinasi perkalian luar dan dalamnya itu ada 1 min 4 akar 2. Supaya 1, ini kita buat 1. Supaya jadi 4 akar 2, berarti 2 akar 2 dikali 2. Nah, gini. Supaya yang min 4, yang 4 akar 2 itu tandanya min, berarti ini dikali ini ya, yang menghasilkan 4 akar 2 itu tandanya min. Di sini plus. Jadi di sini kita dapat X-nya itu sama dengan min 1 per 2 akar 2. Atau min 1/4 akar 2. Untuk bagian yang ini, kita dapat X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan ini, berarti kita bisa substitusi ke sini, dapat Y-nya sama dengan akar 2 kali X. Kan kita dapat X-nya ini ya. Berarti akar 2 dikali min 1/4 akar 2. Akar 2-nya dikali akar 2-nya kan jadi 2. 2 dikali min 1/4 jadinya min setengah. Untuk Z-nya, 2X min 4. Ini kalau dikali 2 kan jadinya min setengah akar 2. Min 4, biarin aja, nggak bisa digabung. Ini dia perjalanan pertama kita. Ada 4 kombinasi, nggak apa-apa, melatih kesabaran. Tadi kombinasi A sama B, sekarang gimana kalau A ketemunya sama C? Masih sama, Y-nya sama dengan akar 2X, sedangkan Z-nya sama dengan bagian yang D. Kok kayak salah nih saya. Ini maksudnya A sama C, maaf. Sekarang mau A sama D. D itu Z sama dengan min 2X. Kita ganti Y-nya jadi akar 2X, Z-nya sama dengan min 2X. Ya, substitusi juga ke persamaan 1. Jadi Y kali Z adalah akar 2X dikali dengan min 2X sama dengan 2 minus X ya. YZ ini substitusi ke persamaan yang pertama tadi. Kita pindahin ke kanan aja. 0 sama dengan akar 2 dikali min 2 jadinya min 2 akar 2
X kuadrat. Kalau lempar ke kanan jadinya 2 akar 2 X kuadrat. Masih ada min X sama plus 2. Sama dengan 0. Nah, untuk bagian yang ini, kalau kita cek diskriminannya, D itu B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti ini min 1 kuadrat. Min 4 kali A 2 akar 2 dikali C 2. Nah, dapatnya 1 dikurang berapa nih? 16 akar 2. Hasilnya lebih kecil dari 0. Kalau persamaan kuadrat, kita cek D-nya lebih kecil dari 0, ya sederhananya kita lihat aja ke atas. Kan rumusnya ada bentuk akar D. Berarti kalau D-nya minus, nanti ketemu akar-akarnya itu plus minus ada akar minus. Akar minus itu imajiner ya. Ini tidak ada solusi. Sekarang kombinasi yang mungkin lainnya adalah kalau si yang berpasangan adalah si B dan C. B itu Y-nya sama dengan ini. Min akar 2X ditambah 2 akar 2. Sedangkan si Z-nya yang C, berarti yang ini. 2X min 4. Y kali Z, Y-nya diganti dengan min akar 2X plus 2 akar 2. Dikali dengan Z, Z-nya diganti 2X min 4. Sama dengan, ini masukkan ke persamaan pertama lagi ya. YZ sama dengan 2 min X ya. Jadi sama dengan 2 min X. Kita kali ini. Min akar 2X dikali 2X. Jadinya, bantu cek lagi. Min 2 akar 2 X kuadrat. Kemudian untuk yang ini, ketemu yang ini, jadinya plus 4 akar 2X. Yang ini juga plus 4 akar 2X. Jadi plus 8 akar 2X. Bentuk konstantanya 2 akar 2 dikali min 4. Jadinya minus 8 akar 2. Sama dengan 2 min X. Semuanya kita pindah ke kanan aja. Jadi 0 sama dengan, supaya koefisien kuadratnya nggak minus ya. Min 2 akar 2X kuadrat pindah ke kanan. Jadinya 2 akar 2 X kuadrat. Lalu ini ada min 8 akar 2X dikurang 1X. Jadi ketemu minnya udah kita keluarin. Jadi gini. Konstantanya ada 8 akar 2 plus 2. Kalau difaktorin, hasilnya jadi 2 akar 2X dikali X. Salah satunya harus konstan, berarti di sini 2. 2 dikali dengan, supaya jadi 4 akar 2 plus 2. Hasilnya di sini min, berarti ini min sama ini min. Sini 4 akar 2 plus 1. Sebelah sini X-nya sama dengan 2. Tadi X sama dengan 2 udah kita bahas, tidak memenuhi ya sebelumnya. Jadi ini nggak kita bahas lagi. Yang kita bahas yang ini. X sama dengan 4 akar 2 plus 1 dibagi 2 akar 2. X aja ya. X sama dengan 4 akar 2 dibagi 2 akar 2. Akar 2-nya coret. 4 dibagi 2 itu 2. Ditambah 1 per 2 akar 2. Kalau dirasionalkan, dikali akar 2 per akar 2, jadinya 1/4 akar 2. Dapat X-nya. Udah ya, dapat ini, kita substitusi ke sini untuk dapat Y sama Z-nya. Y-nya itu min akar 2 dikali X,
2 tambah 1/4 akar 2. Masih ada ditambah 2 akar 2. Jadi min 2 akar 2, min, ini jadi min setengah, plus 2 akar 2. Oh, ini habis. Ini sama ini habis, jadi tinggal min setengah. Sedangkan untuk Z-nya sama dengan 2X min 4. Bagian terakhir itu berarti kombinasi si B sama D. Y-nya kita ganti min akar 2X plus 2 akar 2. Dikali Z-nya diganti min 2X sama dengan, sebelah kanannya sama, 2 min X ya. Masih jelas ya? Oke, kita kaliin. Min akar 2X dikali min 2X jadinya 2 akar 2 X kuadrat. Kemudian 2 akar 2X dikali min 2X. Jadinya min 4 akar 2X. Nah, di sini kan ada 2 min X ya. Ada min X. Min X pindah ke kiri kan jadi plus X. Berarti ini kita bisa buat kasih kurung. Atau boleh juga bukan kasih kurung. Tapi posisinya dibalik aja. Ini ada plus 1X. Ya, ini kan min X ke kiri jadi plus 1X. Ini ada min 4 akar 2. X. Terakhir konstantanya 2, pindah ke kiri jadi min 2. Sama dengan 0. Coba kita faktorin. 2 akar 2X dikali X. Hasilnya min 2, ini min 4. Berarti sini min 2, sini plus 1. X sama dengan min 1 per 2 akar 2. Jadi X sama dengan min 1/4 akar 2. Untuk nyari Y-nya, wow, makin mepet. Nanti tunggunya saya coret kayak saya hapus lagi kayak tadi ya. Y-nya ini kan posisi Y dari posisi yang ini ya. Berarti kita bisa masuk ke sini. Y-nya sama dengan min akar 2 dikali X. X-nya itu min 1/4 akar 2 ditambah 2 akar 2. Ini min akar 2 dikali min 1/4 akar 2. Min dikali min jadi plus. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Per 4 jadi setengah. Plus 2 akar 2. Setengah plus 2 akar 2. Ini Y-nya. Terakhir, kita cari Z-nya. Jadi si X sama dengan min 1/4 akar 2. Kita masukin ke sini. Bisa langsung berarti ya. Cuma dikali min 2 doang ya. Min 2 dikali min 1/4. Hasilnya jadi setengah. Masih ada akar 2-nya. Ini X, Y, Z, triple X, Y, Z terakhir yang memenuhi. Baik, berikutnya nomor 3. Ada gambar seperti ini. Dipilih 5 bilangan dari 1 sampai 8 yang diletakkan pada 5 persegi di baris paling atas. Pada setiap persegi di bawahnya ditulis bilangan yang merupakan hasil kali dari 2 persegi di atasnya. Jadi kayak model segitiga Pascal, cuma segitiga Pascal itu kan ditambah ya, kalau ini dikali. Misalkan X merupakan bilangan pada bilangan paling bawah, di sini X. Lalu diketahui Y itu akar dari X per 3 dikali 10 pangkat min 4. Dan Y ditulis pada lingkaran paling bawah. Maka tentukan peluang Y sama dengan 576. Kita misalnya aja yang paling atas itu A, B, C, D, E. Ingat ya, semuanya berbeda dan diambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dikaliin berarti baris kedua ini kan A kali B
ini B kali C, ini C kali D, ini D kali E. Kalau dikaliin lagi berarti yang ini AB kuadrat C, yang tengah BC kuadrat D, yang kanan CD kuadrat E. Yang sebelah sini. Ini dikali ini, A-nya cuma ada 1, B-nya ada 3, C-nya ada 3, D-nya ada 1. Kalau ini dikali ini, B-nya 1, C-nya 3, D-nya 3, dikali E. Kalau dikaliin semua, A-nya 1, B-nya 4, C3, C3 berarti C6, C-nya pangkat 6, D-nya 4, kemudian E-nya 1. Di sini Y, ini kotak paling bawah berarti X. Hubungannya Y itu sama dengan X per 3 per 10 pangkat min 4. Diminta peluang Y-nya sama dengan 576. 576 itu kalau dibagi 4, 1, 4, 4. 4 itu kan 2 kuadrat, 144 itu 12 kuadrat. 12 kuadrat itu, 12 itu 4 kali 3. 2 kuadrat kali 3. Berarti sini 2 pangkat 4 kali 3 kuadrat. Betul nggak? Atau 2 pangkat 6 kali 3 kuadrat. Y-nya kita ganti 2 pangkat 6 dikali 3 kuadrat. Akarnya kita pindah ke kiri jadi kuadrat begini. Sama dengan X per 3. 10 pangkat min 4 kita pindah ke bawah. Jadi 10 itu 2 kali 5. Jadi 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Sehingga kita dapat X-nya itu sama dengan ini 2 pangkat 6 dipangkatin 2. Jadi 2 pangkat 12. Dikaliin sama 2 pangkat 4. 12 sama 4 jadi 16. Jadi 2 pangkat 16 dikali 3-nya pangkat berapa nih? 2 sama 2 kan jadi 4. Ini 3 pangkat 4 dikali 3. Jadi 3 pangkat 5. Terakhir 5 nggak ada temannya. Kita pindahin ke kiri aja jadi 5 pangkat 4. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 16, 3 pangkat 5, sama 5 pangkat 4. Step berikutnya, ada beberapa kemungkinan dari C pangkat 6 nih ya. C pangkat 6 nggak mungkin dari angka 3 sama 5 karena pangkatnya nggak nyampe 6. Jadi kemungkinan C-nya itu bernilai 2 atau C-nya bernilai 4 ya. 4 itu kan 2 pangkat 2. Kalau dipangkatin 6 masih 2 pangkat 12, masih cukup karena di sini 2-nya pangkat 16. Lanjut, apa yang terjadi kalau C-nya 2? Kita masukin ke sini ya. C-nya kita ganti 2. Yang kita dapat adalah A dikali B pangkat 4 dikali 2 pangkat 6 dikali D pangkat 4 dikali E sama dengan 2 pangkat 16 itu 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 10. Lalu masih ada 3 pangkat 5. Masih ada lagi 5 pangkat 4. Kalau ini dicoret, kita punya yang mungkin menjadi B pangkat 4, itu adalah bisa jadi B sama D, itu bisa pangkatnya kan pangkat 4 ya, B sama D ya. Bisa 2 sama 3, atau bisa 2 sama 5, atau bisa 3 sama 5, 23, 25, 35, atau 65. Jadi kan bisa dikali ya, 2 sama 3 kan masih mungkin pangkatnya 4. Kan bilangan yang dipakai itu kan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena udah dipilih 2, berarti maksimal dari A, B pangkat 4, D pangkat 4E, saat A-nya belum tahu, B-nya kita buat 6 pangkat 4, habis 6 yang lebih gede lagi 5 pangkat 4 gini, terus dikali sama E. Ini saya hapus dulu yang tengah ya. Tadi kan angka yang bisa dipakai itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang udah kita pakai adalah 2, kemudian 6, sama 5. Sekarang kalau 6 pangkat 4 sama 5 pangkat 4 udah dipakai, berarti nilai, ini kan ada A sama si E ya. Berarti kan kita bisa buat A dikali 6 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 dikali E, hasilnya sama dengan ini. 2 pangkat 10 bisa kita pecah jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4 dikali, tadi perasaan pangkatnya ada yang 5 deh. Yang pangkat 5 siapa sih? 3. Oh nih, 3-nya pangkat 5 ya. 3-nya 3 pangkat 5 bisa kita pecah jadi 3 pangkat 4 dikali 3. Ini. Dikali sama 5 pangkat 4. Kalau kita tandain yang dipakai, ini B pangkat 4 sama D pangkat 4-nya adalah 6 pangkat 4 sama 5 pangkat 4. Nah, 6 pangkat 4 itu didapat dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Sedangkan 5 pangkat 4 itu hasilnya yang ini. Kalau yang hijau dibuang, berarti dapatnya apa nih? A dikali E sama dengan 2 pangkat 6 dikali 3. 2 pangkat 6 itu 64. Ini 64 dikali 3 berapa tuh? 12 nyimpen 1, 109, 2. Padahal nilai A sama E yang paling besar yang mungkin, yang belum dipakai kan 7 sama 8. Ini. 7 kali 8-nya baru 56. Ya. Ini kemungkinan yang terkecil adalah, kemungkinan AE terkecil adalah ini. Kenapa AE terkecil? Karena kita buat yang lainnya terbesar. Gitu. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Oke. Berarti berikutnya adalah kalau C-nya sama dengan 4. Kalau C-nya sama dengan 4, berarti kita bisa buat kayak ini tadi lagi ya. A, B pangkat 4, 4 pangkat 6 ya, C pangkat 6, C-nya ganti 4. Kemudian D pangkat 4 dikali E sama dengan, kita tulis ulang penjabaran tadi, 2 yang ini ya. 2 pangkat 16. 2 pangkat 16-nya bisa saya buat jadi, karena di sini 4 pangkat 6 itu kan 2 pangkat 12 ya. Jadi saya buat jadi 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 4. Berarti AB pangkat 4 dikali D pangkat 4 dikali E itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5, saya buat jadi 3 kali 4, 3 pangkat 4 kali 3 dikali 5 pangkat 4. Pasangan B sama D yang masih mungkin adalah bisa 2 sama 3, pangkatnya 4 ya. Bisa 2 sama 5, bisa 3 sama 5, kemudian 2 sama 3 masih bisa dikali, bisa 5 sama 6. 3 sama 5 nggak boleh dikali ya, kalau dikali jadinya 15 nanti. Padahal angka yang dipakai cuma 1 sampai 8. Kita jabarin satu-satu. Kalau B sama D-nya itu ngambil angka 2 sama 3,
Berarti ini sama ini, ngambil angkanya 2 sama 3. Dapatnya AE sama dengan ini ya, 3 dikali 5 pangkat 4. Ini gede banget ya. Padahal kalau kita hanya melihat bilangan satu digit aja kan, paling gede AE itu kan 9 kali 9, 81. Nggak mungkin jadi begini. Ya, ini nggak mungkin, tidak memenuhi. Sekarang kalau si BD ngambil angkanya 2 sama 5. Yang terjadi adalah si AE sama dengan 3 pangkat 5. Nggak mungkin juga. Sekarang kalau si BD ngambilnya angka 3 sama angka 5. Maka kita dapat A dikali E sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, kita harus ubah dia jadi perkalian 2 bilangan 1 digit ya, yang merupakan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau 3 nanti pasangannya sama 16, nggak mungkin. Kalau 3 dikali 2 jadinya 6 kali 8. Nah, ini baru bisa. Udah nggak ada lagi. Sekarang kalau 5 sama 6, itu kan berarti yang kepake 5. 6 itu kan berarti 2 kali 3 ya. Ini jadi 6. Artinya AE hanya si 3 aja. A dikali E sama dengan 3. Nah, 3 ini bisa 1 kali 3. Yang diminta adalah tentukan peluang Y-nya sama dengan 576. Peluang Y sama dengan 576 itu sama dengan C-nya cuma satu cara ya, 4 doang. Kemudian si B sama D kan bisa mengambil nilai ini atau ini. Ada 2 cara. Ini bisa ketuker ya, ditukar maksudnya. 35 atau 53. Demikian juga dengan posisi AE. AE itu bisa A-nya 1, E-nya 3, bisa A-nya 3, E-nya 1. Gitu. Oke, jadi banyaknya cara untuk menyusun yang diinginkan adalah sama C-nya satu cara. Untuk posisi B ada bisa 2 cara. Kemudian pas lagi milih sini AE bisa 2 cara juga. Kemudian A sama E bisa bertukar tempat. Dibagi keseluruhan caranya. Untuk posisi A, untuk posisi yang paling kiri atas, itu kan bisa dari 1 sampai 8, bisa semuanya. Tinggal pilih aja, berarti ada 8 cara. Untuk posisi kedua dari kiri atas, dari 8 ini, satunya udah dipakai di sini. Berarti di sini tinggal ada 7 pilihan rasa. Ya, dengan cara yang sama, ini tinggal turun aja. 6, 5, 4, 2, 4, 4. Oke, 2 kali 2 kali 2 jadinya 8. Jadi tinggal 1 dibagi 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ini jadi 20. Ini jadi 42. 42 dikali 20 jadinya 840 atau 840. Jadi peluangnya adalah 1/840. Nomor 4. Terdapat sebuah kubus ABCD EFGH yang diletakkan dengan sisi ABCD berada di lantai. Kubus itu diangkat sehingga posisi titik A tetap dan diagonal bidang ABGH tegak lurus dengan lantai. Jarak titik B dan titik H ke lantai adalah 4 dan 12 berturut-turut. Kubus itu dipotong menjadi 3 bagian oleh 2 bidang sejajar lantai, dengan bidang pertama melalui titik B dan bidang kedua berjarak 14 ke lantai. Tentukan volume terbesar dari ketiga bagian tersebut. Dibuat biar ABGH tegak lurus dengan lantai. A, B, GH. Nah, kalau dari gambar yang ini, awalnya mungkin tadi kayak gini. Nah, biar dia jadi tegak lurus dengan lantai, dia kan harus diputer ya. Ini biar nanti dia tegak lurus sama si alas yang ini. Gitu. Dia diangkat 45,
derajat biar tegak lurus. Habis tegak lurus nanti dimiringin dikit. Dimiringin biar A tetap di bawah, tapi B-nya keangkat 4. Nanti H-nya keangkat 12. Kurang lebih gambarnya kayak gitu nanti. Tadi ABGH, dia tegak lurus dengan lantai. Nah, dari lantainya tadi kita bikin bantuan nih. KL itu salah satu garis yang sejajar dengan lantai atau ya dia lantainya. Terus kita bikin MN biar nanti dihubungin jadi persegi panjang yang memuat titik ABGH-nya ini. AB, siku-siku. Jadi kalau ini kita misalkan alfa di sini beta, berarti kan alfa plus beta 90 karena segitiga siku-siku di situ. Ini plus 90, berarti beta di sini jadinya alfa terus ini jadinya beta. Berarti yang kita punya segitiga AHK sebangun dengan segitiga ini ABL. Jadi sekarang kalau kita bandingin panjang banding miringnya di segitiga AHK, panjangnya 12 miringnya A akar 2. Nanti di ABL panjangnya N miringnya A. HK banding AH sama dengan AL banding AB. HK panjangnya 12, AH-nya A akar 2 sama dengan panjang AL itu N, panjang AB-nya A. Jadi A bisa kita coret. Bisa dicoret, berarti N sama dengan 12 dibagi akar 2. Jadi 6 dikali 2 per akar 2. Jadi 6 akar 2. Sekarang kita bandingin pendek banding miring ya. Jadi AK banding AH sama dengan BL banding AB. Jadi M per A akar 2 sama dengan 4 per A. Sama A bisa dicoret di sini. Akar 2-nya bisa pindah ruas jadi pengali di kanan. Jadi M sama dengan 4 akar 2. Pakai Pitagoras di segitiga ABL. A sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 16 ditambah 36 kali 2 jadi 72. Jadi sama dengan akar dari 88 atau ini kan jadi 2 akar 22. Jadi A sama dengan 2 akar 22. Kubus itu dipotong dengan 2 bidang. Ini tadi 4 dari BL-nya. Terus dari H ke alasnya 12. Jarak dari H ke atas ini yang kita bikin MN juga 4 sama kayak BL. Sehingga nanti dari paling atas G ke lantai jaraknya 16. Kalau dibikin tinggi 14, jarak dari atas ke bidangnya itu 2 aja. Yang sininya 14. Buat ngitung limas, kita perlu alas sama tinggi. Alasnya kita ambil APR, tingginya itu AB. PAQ itu siku-siku nanti. Dari kita tarik garis bantuan ke lantai juga. Ini panjangnya 4. Berarti segitiga kecil ini sebangun sama segitiga AHK. Perbandingan panjang sisinya 4 banding 12 atau 1 banding 3. Jadi kalau tadi AH-nya A akar 2, berarti panjang AQ-nya 1 per 3-nya. Panjang AQ sama dengan 4 per 12 atau 1 per 3 dikali A akar 2. Jadi sama dengan 1 per 3 dikali 2 akar 22 dikali akar 2.
sama dengan ini akar 22 dikali akarnya jadi akar 44 atau 2 akar 11. Dikali 2 jadinya 4/3 akar 11. Sekarang buat nyari panjang PR, pusatnya misalnya aja O dulu nih. Jadi panjang OE sama dengan OA sama dengan OD. Sama-sama setengah diagonal semua. Nah, nanti dari sini kalau kita bikin pelengkap ya, jadiin persegi, berarti dengan cara yang sama jadinya nanti A ke tengah sini, A ke tengahnya tengah PR, sama dengan dari tengah-tengahnya ke R, sama dengan dari tengah-tengahnya ke P juga. Q sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan 4/3 akar 11. Sekarang kita mulai ngitung volume limasnya. Kita ambil alasnya ini, APR, puncaknya yang B. Jadi kita ngitung volume dari BAPR. Sama dengan 1/3 dikali alas, luas APR, dikali tingginya AB. Sama dengan 1/3 dikali di segitiga ini, luasnya, alasnya itu PR, tingginya AQ. PR berarti PQ tambah QR. Jadi 4/3 akar 11 kali 2, jadi 8/3 akar 11 dikali AQ-nya yang tadi di awal 4/3 akar 11 dikali panjang AB itu A kecil, dapat 2 akar 22. Ini duanya sih kita coret. Akar 11 sama akar 11 dikaliin jadi 11 sama dengan 8 kali 4, 32 kali 11, 352. Bagian bawahnya 3 kali 3 kali 3 jadinya 27. Masih ada akar 22. Ingat lagi kalau ada dua bangun sebangun, perbandingan volumenya sama dengan perbandingan pangkat 3 dari panjang rusuknya yang bersesuaian. Bidang yang motong kubusnya sama-sama sejajar dengan alas. Maka ini pasti sebangun dengan yang atas yang kecil. Perbandingannya pakai yang mana? Pakai tingginya dia dilihat dari alas. Alasnya yang ini, yang sejajar dengan lantai. Yang bawah tingginya 4. Nah, yang atas tingginya ini 2. Berarti perbandingannya nanti si volume limas atas ya. A atas sama dengan perbandingan tadi 2/4 atau 1/2, tapi jangan lupa dipangkatin 3 karena hitungan volume. Ada 3 pengalih situ. Dikali sama volume dari BABPR-nya. 352/27 akar 22. Jadi sama dengan 1/2 pangkat 3 jadi 1/8. Membagi 352 jadi 44. Ini 44/27 akar 22. Volume yang besar yang kita cari sama dengan dia volume kubus dikurang volume tadi limas yang bawah, singkat aja B ya, tadi B APR, dikurang sama volume limas yang atas. Jadi volume kubus 2 akar 22 pangkat 3 dikurang sama volume bawah sama atas. Berarti ini ditambah sama yang ini.
352 per 27 akar 2 ditambah sama 44 per 27 akar 2. Jadi sama dengan, ini 2 pangkat 3 kan 8. Akar 2 kali akar 22 jadi 22. Masih ada akar 22. Jadi 8 kali 22, 176 akar 22 dikurang sama 352 tambah 44 jadi 396 per 27 akar 2. Dibagi 9, atasnya jadi 44, bawahnya jadi 3. 44 per 3 itu sama dengan 14, 2 per 3. Jadi kalau akar 2 kita simpan dulu, pengalinya ada 176 dikurang 14, 2 per 3. Jadi 100, 1 per 3 akar 22. Maaf, ini dari awal tadi kurang 2 ternyata. Ini akar 2 semua. Harusnya akar 22 ya. Di soal tadi kita dapatnya juga akar 22. Ini akar 22. Ini akar 22 juga akar 22. Jadi kita gabungin nomor 5. Seseorang memainkan sebuah permainan menggunakan 2 buah dadu dengan aturan berikut. Pada langkah pertama, kedua dadu dilempar bersamaan. B. Jika jumlah mata dadu bernilai 7 atau 11, maka dia menang. C. Jika jumlah mata dadu bernilai 2, 3, atau 12, maka dia kalah. D. Jika jumlah mata dadu tidak bernilai 2, 3, 7, 11, atau 12, maka dia melakukan langkah selanjutnya dengan melempar kedua dadu lagi. Yang E. Jika jumlah mata dadu bernilai 7 atau sama dengan jumlah mata dadu pada lemparan pertama, maka dia menang. F. Jika jumlah mata dadu tidak bernilai 7 dan berbeda dengan jumlah mata dadu pada lemparan pertama, maka lempar kembali kedua dadu dan ulangi lagi mulai pada poin ke E. Peluang dia menang itu kan sama dengan 1 dikurang sama peluang dia kalah. Kalau pertama dia dapat angka dadu jumlahnya 7 atau 11, maka dia menang. Tapi kalau dia dapat 2, 3, 12, dia kalah. Dari yang dia agak unik ini. Kalau mata dadunya nggak bernilai 2, 3, 7, 11, atau 12, maka dia akan melempar dadunya lagi. Dilempar sampai yang E. Kalau 7 atau yang pertama ini, maka dia nggak dapat 2, 3, 7, 11, atau 12. Kalau angkanya sama dengan yang pertama, maka dia menang. Yang F nanti kalau dia nggak sama kayak yang pertama atau nggak sama dengan yang 7, dia akan ulang dari E lagi. Diulang lagi, dilempar lagi. Kalau nggak dapat yang pertama atau 7, dia ulangin lagi sampai akhirnya dapat. Kalau tadi 7, 11, dia akan menang 2, 3, 12. Ini kalah. Secara nggak langsung kan. Sisanya 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama 10. Dia akan menang secara nggak langsung. Maksudnya nggak langsung karena mungkin ya percobaannya saja akan banyak banget sih. Karena kalau misalkan dia nggak dapat angka yang pertama atau 7, dia akan melempar terus 7 ada ya. Ya dia artinya kalau dia nggak dapat dari sini lagi atau 7, ya dia akan ulang lagi. Nggak dapat lagi, dia akan ulang lagi sampai akhirnya dia menang. Jadi daripada kita ngitung peluang dia menang, lebih cepat lagi kita ngitung 1 dikurang peluang dia kalah. Peluang dia kalah kalau total dadunya 2, 3, atau 12. Ketika kalau nilainya dapat jumlahnya 2, jadi sini. Atau 3 berarti 1 tambah 2 atau 2 tambah 1. Atau 12 berarti pas 6 tambah 6. Sisanya dia menang.
Jadi peluang dia akan menangkan pertandingannya atau permainan yang dia buat sendiri sama dengan 1 dikurang ada 4 kejadian dari 6 kali 6 kejadian. 4/36. Atau sama dengan 1 min 1/9, jadi sama dengan 8/9. Ini dia peluang dia akan menangkan permainannya.